Sehingga tidak ada kita orang beriman itu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Mumpung rek kok ini ngawasi. Nah, ini berarti takwanya masih ada selintutan ini ya, tola-tole. Sama dengan mahasiswa sedang ujian. Ketika menghadapi soal yang agak sulit, mau tanya temannya, mikir itu. Tidak berani langsung tanya. Noleh ke pengawas dulu. Lu pengawas. Tidak berani tanya. Takut siapa? Pengawas. Noleh lagi, lu si ono mana kawan? Begitu pengawas masuk toilet, cepet-cepet nomor telu. Merasa aman lah karena pengawas tidak ada. Berarti takwanya belum sampai kepada haqqa tuqatih. Nah, baik. Itulah dua ayat yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Masih banyak sekali ayat-ayat Allah. Jadi memperkuat, menambah keterangan-keterangan kemarin. Ayo iman kita diperkuat dan bahkan ditingkatkan kualitasnya. Hubungannya kemarin, temanya kemarin kan meningkatkan iman dan takwa. Nah, orang yang beriman diperintahkan oleh Allah supaya bertakwa. Jadi tidak cukup mengatakan saya beriman. Ya, kamu beriman. Tapi kata Allah, ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wajib ya? Iya, ini perintah. Jadi kalau beriman tidak bertakwa berarti munafik. Ngakuni iman tapi tidak takwa, tidak takut, tidak taat, tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau menjauhi larangannya. 102. Iya, 3. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintahnya jelas sekali. Dan sekedar tidak bertakwalah kepada Allah, titik, enggak. Lalu ditambah lagi supaya lengkap, maka Allah mengatakan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan takwa etok-etokan, bukan takwa asal ngomong saya bertakwa. Nah, apakah ada orang yang takwanya etok-etokan? Ada. Buktinya apa? Masih banyak orang-orang yang ketika berdiri upacara, termasuk saya dulu ikut berdiri upacara tanggal 17. Saya kan orang Korpri dulu. Kami anggota Korpri bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan begitu, Pak. Nah, itu kalau waktu upacara. Ya, begitu dikatakan upacara selesai, bubar jalan. Takwanya hilang gitu. Makanya sekarang banyak penguasa yang masuk penjara walaupun dia ngomong saya bertakwa. Koran tadi wakil ketua dewan masuk bui. Ya. Dan sudah berapa banyak itu ya penguasa negeri ini yang mereka itu adalah orang yang bertakwa, tapi ternyata takwanya seperti itulah. Ya. Nah, maka kalimat yang perlu kita garis bawahi haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana menjabarkan dengan sebenar-benarnya takwa ini? Takwa ada orang mengartikan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takwa ada yang mengartikan takut kepada Allah. Dengan sebenarnya takut. Artinya, ayo kita ini punya satu keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita pasti membawa manfaat. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah tidak mengerjakan, kita rugi. Tidak sekedar rugi, dosa kita. Ya, diperintah sholat, ada manfaatnya Bapak? Ada. Banyak keterangan tentang manfaat sholat. Sehingga kalau kita tidak sholat, rugi. Tidak sekedar rugi, bahkan dosa. Kita diperintah berkata baik, ada manfaatnya? Ada. Kalau kita tidak berkata baik, rugi kita. Tidak disukai orang. Cuk kumpuli kok omongannya elok.
suka fitnah dan sebagainya, rugi dan dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ayo kita yakini supaya kita ini benar-benar menjadi orang takwa. Perintahnya Allah pasti bermanfaat sehingga kita bersungguh-sungguh melaksanakannya. Larangan Allah pasti ya membawa celaka kalau sampai kita langgar, sehingga kita tidak akan melanggar larangan Allah. Apapun bentuk larangannya, kalau tidak ditaati atau kalau dilanggar pasti celaka. Nah, dari sinilah ditambah keyakinan takwa kepada Allah itu, walaupun Allah tidak bisa saya lihat, tapi Allah pasti melihat kita. Sehingga tidak ada kita orang beriman itu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Mumpung rek kok ini ngawasi. Nah, ini berarti takwanya masih ada selintutan ini ya, tolah-toleh. Sama dengan mahasiswa sedang ujian. Ketika menghadapi soal yang agak sulit, mau tanya temannya, mikir itu. Tidak berani langsung tanya. Noleh ke pengawas dulu. Lu pengawas. Tidak berani tanya. Takut siapa? Pengawas. Noleh lagi, lu si ono mana kawan? Begitu pengawas masuk toilet, cepet-cepet nomor telu. Merasa aman lah karena pengawas tidak ada. Berarti takwanya belum sampai kepada haqqa tuqatih. Ada pengawas, tidak ada pengawas. Yakin bahwa yang saya kerjakan diawasi, diketahui oleh Allah. Dan apapun yang saya kerjakan pasti ada balasan dari Allah, positif ataupun negatif. Nah, keyakinan seperti inilah yang kemudian mengarah kepada pelaksanaan perintah Allah ini. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Diparingi enak, takwa kepada Allah. Diparingi tidak enak, ya tetap takwa. Kadang-kadang kita itu diparingi enak, kadang-kadang takwanya ujul. Ketika penghasilannya pas-pasan, sergep sholat berjamaah di masjid, sergep. Ya. Tapi begitu penghasilannya luber, mulai Sabtu ini kemana, Sabtu depan kemana, naudzubillah ya. Baik, takwa. Orang beriman diperintahkan bertakwa. Maka ayo ya, kita betul-betul bisa memahami ayat-ayat ini dan kemudian ayo kita berniat bersungguh-sungguh. Saya orang beriman, saya harus menjadi orang yang bertakwa. Dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemampuan. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Dalam segala persoalan, kalau kita itu sungguh-sungguh dengan niat melakukan kebaikan, insya Allah ada jalan. Contoh ya Bapak, barangkali dengan juga membaca Jawa Pos. Kapan itu tukang becak nabung sekian tahun bisa ibadah haji. Kemarin tukang tembel ban suami istri berangkat haji. Kenapa? Ada satu kemauan, ada satu niatan. Penghasilannya ya dimakan secukupnya ya. Kemudian tabung. Walaupun sampai 20 tahun saya baca nabung itu. Tukang becak berapa sih penghasilnya tukang becak? Tapi karena adanya satu kesungguhan, satu niatan. Kalau kita itu berniat baik, diikuti dengan langkah-langkah sungguh-sungguh, Allah pasti memberi jalan. Tapi kalau kita tidak berniat, walaupun punya duit, sehat, longgar, tidak akan ke sana. Karena tidak ada niat. Tapi kalau ada niat, karena tahu ibadah haji itu kewajiban, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, pada manusia diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ya. Saat ini saya tidak mampu, tapi saya pasang niat, ya Allah, saya kepingin ya Allah memenuhi panggilanmu, beri saya kemampuan. Allah memberikan kemudahan rezeki. Akhirnya bisa berangkat. Nah, kembalinya sini. Saya punya niat untuk melaksanakan perintah Allah, takwa. Dengan niat yang sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kemudahan sehingga kita menjadi orang-orang yang